Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai tantangan ekonomi dan instabilitas politik di Sudan. Perkenalkan, nama saya Brian Marda Surya Baskara dengan akhiran NIM 055 dan juga dua rekan saya, yang pertama Nailah Konita Timofia dengan akhiran NIM 222 dan juga Nur Aisyah Putri Setiawan dengan akhiran NIM 381. Sudan terletak strategis di persimpangan Afrika, Sub-Sahara, dan Timur Tengah. Dengan wilayah geografis yang kaya, namun beragam dari gurun di utara hingga lahan pertanian subur di sekitar Sungai Nil dan wilayah pertanian Gezira. Negara ini berbatasan dengan 7 negara dan menjadi titik pertemuan Sungai Nil putih dan biru di Khartoum. Potensi agraria Sudan besar, tetapi terganggu oleh konflik yang berkepanjangan yang menghambat pembangunan dan stabilitas nasional. Sejak kemerdekaannya, Sudan terus dihantui oleh konflik internal berkepanjangan, termasuk 2 perang saudara besar dan konflik di wilayah Darfur dan Nil. Pemisahan Sudan Selatan pada 2011 menghilangkan sebagian besar pendapatan minyak negara, menyebabkan guncangan ekonomi besar. Dampaknya termasuk menurunnya pertumbuhan ekonomi, inflasi tinggi, dan lonjakan harga bahan bakar yang memicu demonstrasi besar pada 2013. Ketidakpuasan yang terus memperburuk menyebabkan gelombang protes pada 2018 dan penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada 2019. Pemerintah transisi yang dibentuk kemudian mencoba melakukan reformasi dan mencapai perdamaian, menghasilkan perjanjian damai Juba pada 2020. Namun, kudeta militer pada 2021 kembali membekukan proses transisi. Upaya pemulihan politik pada 2022 hingga 2023 melalui perjanjian kerangka politik gagal akibat kebuntuan di antara militer. Konflik yang pecah pada 2023 telah memicu krisis kemanusiaan besar di Sudan. Infrastruktur hancur, ekonomi lumpuh, dan hampir 13 juta orang mengungsi. Lebih dari separuh penduduk menghadapi kelaparan akut, dan sistem pelayanan kesehatan hampir kolaps. Ekonomi negara yang mengalami kemunduran puluhan tahun menghapus banyak kemajuan pembangunan sebelumnya. PBB memperkirakan sekitar 9 juta orang yang beresiko mengalami kelaparan parah dan telah meluncurkan rencana bantuan senilai 6 miliar US dollar untuk merespons situasi darurat ini. Dukungan internasional sangat dibutuhkan untuk memulihkan stabilitas dan meringankan penderitaan rakyat Sudan ini. Hal ini yang membuat Sudan mengalami krisis kemanusiaan panjang. Sudan memiliki tantangan ekonomi dan politik yang sangat berat. Dalam paper ini, kita dari kelompok 4 mengkaji mengenai tantangan ekonomi dan politik secara konsep maqasid syariah. Konsep ini berdasar pada pandangan ulama yang menjabarkan suatu permasalahan melalui 5 poin terkait memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Permasalahan Sudan mengenai tantangan ekonomi dan instabilitas politik akan dibahas melalui konsep di atas serta solusi dari poin tersebut. Berlangsungnya konflik bersenjata yang berkepanjangan di Sudan telah menyebabkan keruntuhan ekonomi yang meluas, mengakibatkan hancurnya sektor pertanian dan perdagangan. Konflik tersebut mengubah lahan pertanian menjadi medan perang yang berdampak pada bagaimana lahan digunakan dan dikelola, yang dimana mengakibatkan pendudukan paksa, perampasan ilegal, hingga penghancuran fasilitas pertanian oleh berbagai pihak yang bertikai. Hal tersebut juga mengakibatkan perampasan tanah sistematis untuk proyek penambangan emas ilegal serta pertanian komersial besar yang mengabaikan hak-hak petani lokal dan komunitas setempat. Di sisi lain, konflik tersebut juga mengakibatkan bisnis terhenti dan masyarakat kehilangan akses terhadap uang tunai serta komunikasi yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, di mana harga pangan melonjak drastis hingga 73% lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang sebagian besar diakibatkan oleh devaluasi mata uang. Dampak ini menjalar hingga ke negara tetangga seperti Sudan Selatan dan Chad, sehingga memperburuk masalah kelaparan karena terganggunya perdagangan lintas batas dan perpindahan massal penduduk.
Melalui data FAO menunjukkan produksi sereal turun hampir setengah dari tahun sebelumnya dan jauh di bawah rata-rata 5 tahun. Sehingga akses terhadap pupuk dan bahan bakar sangat terbatas karena harga yang tak terjangkau. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kemampuan Sudan untuk mengimpor bahan pangan yang sangat terbatas dan memperparah krisis tersebut, di mana harga biji-bijian pokok melonjak 2 kali lipat dari tahun lalu dan diperkirakan terus meningkat karena beberapa faktor utama, seperti tingginya tingkat utang eksternal negara menyebabkan beban pembayaran utang yang besar. Adanya fluktuasi nilai tukar uang Sudan, terutama depresiasi pound Sudan, juga membuat biaya impor bahan pangan menjadi lebih mahal, terutama pada kebijakan ekonomi yang sedang berlangsung memperburuk situasi. Perubahan kebijakan ekonomi dapat menghambat jalur distribusi barang, mengurangi kepercayaan investor, serta memperburuk kondisi ekonomi secara umum, sehingga mengakibatkan adanya krisis pangan di Sudan. Dampak yang dirasakan oleh Sudan Selatan yakni menghadapi hiperinflasi dan depresiasi mata uang setelah jaringan pipa minyak terputus yang disebabkan rusaknya infrastruktur minyak yang disebabkan oleh perang Khartoum, menghentikan beberapa blok pemproduksian, mengakibatkan kerugian sekitar 35.000 barel per hari, yang berarti sekitar 2,5 juta USD dalam pendapatan harian. Kejadian tersebut tentu memperburuk kondisi hidup masyarakat dan menghambat proses pemulihan negara, sebab ketidakstabilan ekonomi, terutama minyak yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang membangun perekonomian di Sudan. Begitupun dengan Chad mengalami dampak yang serupa, terutama di wilayah timur yang bergantung pada perdagangan dengan Sudan, di mana penutupan perbatasan menyebabkan harga pangan hampir 2 kali lipat, memicu kelangkaan pasokan dan kelaparan akut, terutama bagi para pengungsi dan warga yang kembali. Kawasan ini beresiko mengalami darurat kelaparan terbesar di dunia dengan 28 juta orang. Hal tersebut telah terdata bahwa di Sudan Selatan dan Chad yang mengalami kerawanan pangan. Oke, baik. Jadi, pada dasarnya Sudan ini mengalami ketidakstabilan politik akibat konflik internal, krisis ekonomi, dan juga kegagalan transisi demokrasi, yang mana ketegangan dengan Sudan Selatan, demonstrasi besar pada 2018, serta penggulingan Presiden Omar Bashir pada 2019 ini menjadi salah satu pemicu utamanya dari adanya konflik di Sudan ini. Nah, upaya untuk membentuk pemerintahan transisi ini pada akhirnya pun gagal karena adanya perpecahan antara militer dan sipil, yang mana nantinya itu setelahnya diperparah oleh konflik bersenjata antara SAF dan RSF paramiliter sejak 2021. Nah, perang saudara ini pecah kembali pada akhir April 2023, menyebabkan lebih dari 11 juta warga mengungsi. Hingga pada akhir 2025, konflik ini pun masih berlangsung karena adanya perebutan kekuasaan antar pihak yang belum terselesaikan. Nah, jadi sehingga dapat dikatakan pihak-pihak yang berbeda kepentingan serta berebut kekuasaan itu menjadi faktor yang mendorong lambatnya penyelesaian konflik ini, termasuk gagalnya transisi politik dengan tujuan demokratis, sehingga nantinya ketidakstabilan politik yang terjadi di Sudan ini pun pada akhirnya dipicu oleh selang waktu perpindahan antara suatu konflik dengan konflik lainnya dengan yang terlalu cepat, dengan waktu yang cenderung cukup panjang gitu. Nah, mana hal ini juga menjadikan struktur politik Sudan menjadi tidak stabil dan juga akhirnya menjadikan masyarakat sipil pun menjadi korbannya. Gitu. Implementasi konsep makosid syariah pada tantangan ekonomi yang dialami Sudan memiliki keterkaitan terhadap 3 poin, yakni hifzun nafs, hifzun mal, dan hifzun nasab. Yang dimana salah satu tujuan yang paling utama adalah hifzun nafs, menjaga keselamatan jiwa manusia. Konflik yang berkepanjangan telah menghancurkan sektor pertanian, memaksa petani meninggalkan ladang mereka hingga menghentikan aktivitas ekonomi.
Situasi ini tidak hanya membahayakan keberlangsungan hidup mereka dikarenakan permasalahan ekonomi yang sedang berlangsung, tetapi juga mengancam jiwa jutaan orang yang menghadapi kelaparan akut. Pada saat yang sama, hifdzul mal, yaitu menjaga harta dan penghidupan, turut terdampak, di mana konflik yang terjadi telah menghancurkan lahan-lahan pertanian, menghentikan perdagangan dan mendorong masyarakat ke dalam kemiskinan yang akut. Hancurnya aset produktif seperti lahan pertanian, hilangnya mata pencaharian, serta depresiasi mata uang yang merugikan rakyat kecil juga menunjukkan betapa nilai harta masyarakat tidak terlindungi. Dan yang perlu diperhatikan adalah terancamnya hifdzun nasab, yaitu keberlangsungan dan keselamatan generasi, di mana pada efek dari konflik tersebut, anak-anak tumbuh dalam situasi gizi buruk yang disebabkan karena krisis pangan yang terjadi, hidup tanpa pendidikan yang layak, serta trauma yang diakibatkan dari konflik yang terjadi. Maka, generasi mendatang akan mewarisi luka yang dalam dan keterbatasan yang berat. Oke, jadi untuk instabilitas politik sendiri, untuk mengikuti konsep Maqasid al-Syariah, itu bentuk pengimplementasiannya itu pada hifz al-din, yang mana disebut juga menjaga agama, yang mana tentunya ini tidak terlaksana dengan baik, mengingat konflik-konflik di Sudan ini pada akhirnya pun menggunakan agama sebagai alat politik begitu. Jadi hal-hal atau poin-poin kebaikan yang seharusnya diberikan oleh dari agama itu malah disalahgunakan untuk membawa opini publik atau membungkam publik agar bisa mengikuti atau mempertahankan pemerintahan atau kekuasaan milik Presiden Omar al-Bashir pada masa itu. Jadi memang pada dasarnya pengimplementasian hifz al-din ini memang tidak benar-benar tercapai sepenuhnya. Memang sebagian dari masyarakat Sudan itu juga memang beragama Muslim atau keturunan dari etnis Arab juga, tapi sayangnya penggunaan agama sebagai alat politik di dalamnya pada salah satu momen konflik tersebut menjadikannya hifz al-din ini menjadi tidak terlaksana dengan baik. Akar masalah politik di Sudan bermula dari pemerintahan otoriter Omar al-Bashir yang berlangsung selama 3 dekade. Dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, Bashir membangun rezim yang personalistik dengan cara melemahkan kekuatan politik lain dan memecah belah aparat, serta menggantungkan stabilitas negara pada sistem patronase yang bergantung pada pendapatan minyak. Ketika Sudan Selatan memisahkan diri dan sebagian sumber daya minyak ikut hilang, krisis ekonomi pun melanda. Ketidakmampuan rezim untuk mempertahankan subsidi dan membeli loyalitas elit membuat jaringan kekuasaan yang tadinya solid mulai rapuh. Protes rakyat yang meletus pada akhir 2018 menjadi puncak tekanan dari bawah hingga akhirnya aparat keamanan yang dulu pro bersama kekuatan Bashir justru menggulingkannya pada April 2019. Namun jatuhnya Bashir bukan berarti berakhirnya krisis. Warisan dari strategi kekuasaan seperti kooptasi elit, dominasi militer, dan penindasan masyarakat sipil masih sangat membekas dalam struktur politik Sudan. Upaya transisi pemerintahan sipil masih dibayangi oleh kekuatan militer yang enggan melepas pengaruh. Aparat keamanan yang dahulu dikendalikan Bashir kini menjadi kekuatan politik tersendiri, seringkali menjadi penghalang dalam proses demokratisasi. Krisis Sudan menunjukkan bagaimana sebuah rezim yang tampak stabil dapat runtuh jika bergantung pada patronase dan sumber daya alam, serta bagaimana ketidakseimbangan antara kekuasaan sipil dan militer dapat terus memperpanjang instabilitas politik. Konflik bersenjata yang pecah pada April 2023 di Sudan antara angkatan bersenjata yang dipimpin oleh Jenderal Al-Fatah dan kelompok paramiliter atau Rapid Support Force yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo berakar pada ketegangan politik dan ekonomi yang berlangsung lama. Keduanya berasal dari struktur kekuasaan yang terbentuk di era diktator Omar al-Bashir yang mengendalikan milisi seperti RSF untuk melawan pemberontakan. Konflik ini merefleksikan
perebutan dominasi antara elit militer yang sebelumnya bersekutu dan menggulingkan Bashir, namun kemudian bersaing dalam memperebutkan kendali atas negara. RSF yang berakar dari milisi Janjaweed awalnya dibentuk untuk menumpas pemberontak etnis non-Arab di Darfur. Pemberontakan ini berakar dari ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya alam dan ekonomi, di mana kelompok Arab yang mendominasi hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Ekonomi Sudan yang timpang memperdalam polarisasi sosial dengan sebagian besar kekayaan dan pengaruh politik terkonsentrasi di wilayah utara dan tengah yang dihuni mayoritas Arab. Ketimpangan ini menjadi sumber utama konflik horizontal antara etnis dan wilayah. Secara ekonomi, konflik juga ikut dengan upaya penguasaan aset strategis oleh RSF seperti tambang emas, jalur distribusi logistik, dan sumber air, terutama di Darfur. Investasi RSF dalam infrastruktur ekonomi lokal menunjukkan motivasi yang kuat di balik gerakan bersenjata mereka. Dengan menguasai aset-aset ini, RSF membangun kekuatan finansial yang menyaingi kekuatan militer nasional, yang kemudian memperkuat ambisi politiknya untuk merebut kekuasaan. Akar konflik Sudan tidak dapat dilepaskan dari sejarah marginalisasi etnis dan ketimpangan ekonomi politik yang berlangsung selama puluhan tahun. Ketika transisi menuju pemerintahan sipil gagal, peluang perdamaian pun tertutup, dan negara terus terjebak dalam siklus kekerasan antar faksi bersenjata selama para pemimpin bersenjata tetap menguasai akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik akuntabilitas. Konflik kemungkinan akan terus berlanjut memperparah dan krisis kemanusiaan akan menghambat pembangunan Sudan ke depannya. Solusi menurut perspektif Islam yang dapat digunakan dalam menangani konflik tersebut. Konflik yang berkepanjangan di Sudan tidak hanya menciptakan penderitaan fisik dan ekonomi bagi rakyatnya, tetapi juga telah menggerus nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam ajaran Islam, menyelesaikan pertikaian dan menjaga perdamaian adalah tanggung jawab bersama umat. Hal tersebut terdapat pada prinsip islah, yakni rekonsiliasi, menjadi jalan utama yang dapat ditempuh dalam menghadapi konflik bersenjata seperti yang terjadi di Sudan. Islam menekankan pentingnya mencari solusi damai melalui dialog yang adil dan terbuka, tanpa kekerasan, sehingga para pemimpin militer baik dari SAF maupun RSF harus menempatkan kepentingan rakyat di atas ambisi kekuasaan pribadi dan menghentikan pertumpahan darah yang merugikan umat serta masa depan negaranya. Perlindungan terhadap rakyat sipil juga harus menjadi prioritas utama. Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup, keamanan, dan martabat setiap manusia. Dalam peperangan pun, Islam memiliki aturan bahwa larangan untuk membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, serta menghancurkan fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah. Sudan memerlukan struktur kekuasaan yang transparansi, akuntabel, dan inklusif. Selama kekuasaan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat secara luas, maka konflik akan terus berulang. Islam mendorong pemerintahan yang melibatkan syura, yakni musyawarah, keadilan, dan pengawasan publik sebagai prinsip utama dalam pengelolaan negara. Dengan mengembalikan prinsip-prinsip dasar Islam dalam tata kelola politik dan sosial Sudan memiliki peluang untuk keluar dari krisis dan membangun masa depan yang lebih adil, damai, dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Sudan ini menghadapi krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik yang parah sebagai akibat dari konflik internal yang berkepanjangan, hilangnya pendapatan minyak pasca pemisahan Sudan Selatan, serta perebutan kekuasaan antara militer dan kelompok paramiliter, juga penggulingan Presiden
Basir pada 2019 yang tidak membawa stabilitas karena pada akhirnya transisi demokrasi yang juga terhambat pada kudeta militer 2021 dan juga konflik bersenjata antara SAF dan RSF sejak April 2023. Konflik ini memicu krisis kemanusiaan besar, menghancurkan infrastruktur dan juga melumpuhkan ekonomi, menyebabkan hampir dari 13 juta masyarakat ini mengungsi dan juga mengancam keselamatan jiwa serta masa depan generasi menurut perspektif Makosyid Syariah ini. Nah, solusi jangka panjang ini nantinya tentunya membutuhkan bentuk pemerintahan yang lebih adil, yang lebih stabil, transparan dan juga inklusif, serta nantinya membutuhkan peran aktif dari ulama-ulama agama, pemuka-pemuka agama dalam mendorong adanya perdamaian di wilayah Sudan ini.